warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini kita belajar masih melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin. Kalau pembahasan yang kemarin kita membahas tentang masalah fardu, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, ya, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Namun biasa sebelum kita membahas materi pada siang hari ini, ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya di dalam kegiatan belajar kita di siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya meminta untuk salah satu di antara kalian untuk memimpin doa agar supaya belajar kita di siang hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Mas, berdoa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembahasan pada siang hari ini, ya. Dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan pada pembahasan yang telah lalu yang berkaitan dengan wudu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat sah wudu, kemudian kita membahas tentang fardu wudu. Pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4, ya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan itu kubul, jalan belakang itu adalah dubur. Jalan depan itu kaitannya dengan misalkan berupa angin, ya. Bisa saja, ya, jalan depan keluar angin, misalkan kentut, ya. Kalau perempuan itu bisa keluar angin semacam kentut tapi lewat jalan depan. Istilahnya kuif apa ya? Kuif, ya. Biasanya ini terjadi, ya. Biasanya ini terjadi bagi perempuan yang sudah menikah. Biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang belum menikah pun bisa juga mengalami, ya. Semacam kentut, ya, tapi dari jalan depan, ya. Jadi seorang perempuan, Mas, ya, itu bisa mengeluarkan suara dari jalan depan, dari kubulnya, ya. Semacam kentut, yuk, bunyinya sama, mek podo dengan kentut, ya. Bahkan yuk lebih nyaring, ya. Nah, ketika keluar itu mengatakan ya. Kemudian apa? Ada juga yang selain angin, ya. Misalnya apa? Air kencing, ya, air kencing atau darah, atau ketika keluar dari dubur berupa feses atau kotoran. Ketika ada orang sudah wudu kemudian dia BAB, maka wudunya batal, ya. Wudunya batal. Kecuali yang keluar itu berupa air mani, ya. Air mani bagi seorang laki-laki, ya. Ketika keluar air mani, wudunya tidak batal, tetapi keluarnya air mani mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Wudunya tidak batal, tapi apa? Dia wajib mandi, ya. Jadi seorang laki-laki ketika mempunyai wudu kemudian dia keluar air mani, wudunya tidak batal, tetapi mewajibkan mandi. Tetapi di antara syarat saya mandi itu harus basah sekujur badan. Tapi biasanya memandikan ada sesuatu keluar dari kubul, yuk diceroki kan, dia belan.
ketika dicewoki itu berarti menyentuh kubul. Kalau menyentuh kubul itu membatalkan. Kemudian yang kedua, hilangnya akal bisa disebabkan karena satu, ya, tertidur, ya. Jadi orang ketika punya wudhu kemudian dia tidur, maka wudhunya batal, ya. Karena wudhu itu menjadikan hilangnya akal seseorang. Lah ketika akalnya hilang itu menjadikan wudhunya batal. Kecuali bagi orang yang ketika tidur itu menetapkan pantatnya ke lantai, ya, menetapkan pantatnya ke lantai. Karena apa? Karena dengan menetapkan pantatnya ke lantai itu meminimalisir keluarnya angin dari tubuh atau kentut, ya. Sehingga Pak, orang yang tidur dengan menetapkan pantatnya ke lantai ini tidak membatalkan wudhu, ya. Kemudian selain tidur adalah misalkan gila, ya, atau mabuk. Orang yang mempunyai wudhu kemudian kok dia mabuk, ya, itu wudhunya batal. Berwudhu kok mendem, ya, berwudhu mendem. Lah ketika mabuk itu hilanglah akal. Hilangnya akal menjadikan wudhunya batal. Atau contoh lain adalah gila. Orang gila, misalkan orang wudhu, naudzubillah min dzalik, setelah wudhu dia mengalami kegilaan, maka wudhunya batal, ya. Orang sudah punya wudhu, setelah wudhu dia naudzubillah mengalami kegilaan, maka wudhunya batal. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dewasa dan kulit perempuan dewasa yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Seperti tadi seperti yang kemarin yang sudah ditanyakan. Ada Zaid umur 17 tahun mau sholat maghrib ke masjid sentuhan kulit antara Zaid dengan Mbak Warti, ya. Mbak Warti umurnya 70 tahun, apakah wudhunya batal? Tentu batal, ya. Karena apa? Di antara hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bertemunya kulit laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Misalkan ada pertanyaan gini, Pak, saya mau tanya, ketika saya sudah balik, kemudian saya menyentuh teman saya, tapi ada bajunya, menyentuh lengan teman saya perempuan, tapi ada bajunya. Lah saya menyentuhnya dengan kulit, sementara teman perempuan yang saya sentuh itu tangan, tapi dia memakai baju. Apakah wudhu saya batal? Tidak. Karena apa? Syaratnya bersentuhan, keduanya tidak ada penghalang. Jadi kulit ketemu kulit. Kalau yang satu menggunakan kulit, yang satunya ada penghalang kain, misalkan baju, klambi misalkan, maka sentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul atau lingkaran tubuh dengan menggunakan telapak bagian dalam atau jari bagian dalam. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu yang terakhir yang keempat ini adalah menyentuh kubul, menyentuh alat kemaluan dengan menggunakan, ya, telapak bagian dalam atau jari bagian dalam. Lah kategori telapak bagian dalam atau jari bagian dalam itu ya, seperti apa? Jadi telapak bagian dalam itu yang ini, ya, telapak bagian dalamnya ini. Kalau menyentuh kelamin, ya, alat kelamin, tapi menggunakan bagian luar, misalkan ini kelamin, sesuatu gini, ya, tidak batal, ya. Jadi kalau menyentuhnya begini tidak batal, tapi menyentuhnya begini batal, ya, paham ya? Jadi misalkan ini kelamin, menyentuhnya dengan menggunakan telapak tapi bagian luar, bukan bagian dalam, ya. Ini tidak batal, tapi kalau begini batal.
Kemudian atau juga menyentuh dengan jari bagian dalam. Lah kategori jari bagian dalam itu bagaimana? Ketika sampai menerapkan antara telapak tangan kanan dengan kiri ini yang tidak nampak, itulah bagian jari bagian dalam, ya, jari bagian dalam. Jadi bagian sini dihukumi bagian luar. Jadi jari bagian dalam itu yang sini, ya, ini. Nah, kalau sampai merekatkan kedua telapak tangan, nah ini yang tidak nampak dari jari-jari ini, jari jemari ini, yang tidak nampak itulah yang disebut jari bagian dalam. Kalau sampai menyentuhnya dari sini atau dari sini atau dari sini, ini tidak membatalkan wudu. Misalkan ini kelamin, kemudian nyentuhnya begini, tidak batal, ya, karena jari yang bagian sini bukan termasuk jari bagian dalam. Apalagi dari sini tidak batal. Tapi kalau dari sini membatalkan wudu. Ya. Dari sini bisa dipaham? Dari sini? Nah, ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya Mas, silakan. Nah, monggo. Perkenalkan, namanya siapa? Namanya siapa? Catur. Oh iya. Silakan, Mas Catur. Seseorang itu apakah ia telah batal wudu atau belum? Ah ya, jadi bagus, ini pertanyaan bagus. Misalkan ada orang sudah wudu, kemudian karena wudunya sudah lama, misalkan dia habis sholat duhur, misalkan jam 12, ternyata dia asik ngobrol setelah sholat duhur, ngobrol sama temennya, nggak tahu masuk waktu asar, saking asiknya ngobrol, ya. Dia nggak pulang di masjid, dia asik ngobrol sama temannya sampai tiba-tiba ternyata masuk waktu asar. Lah ketika masuk waktu asar dia bingung, dia wudunya sudah batal atau belum, ya, dia wudunya sudah batal atau belum. Maka sesuai dengan kaidah usul fikih, di dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum keasalan adalah menetapkan sesuatu berdasarkan dengan keasalannya. Dalam hal ini, misalkan Zaid tadi kan setelah melakukan sholat zuhur kan, kemudian Zaid setelah sholat zuhur dia ngobrol sama temannya, misalkan Umar. Lah setelah sholat zuhur dia ngobrol sama temannya, nggak tahu ternyata tiba-tiba waktu asar tiba, sudah masuk waktu asar, nggak terasa. Berarti tadinya dia kan sudah berwudu, nyatanya dia sudah melakukan sholat zuhur kan. Berarti yang diragukan dia sudah batal atau belum, iya kan? Maka hukum asalnya adalah mengembalikan pada keasalannya. Karena keasalannya dia sudah sholat, berarti artinya dia sudah wudu, maka berarti dia belum batal. Paham kan? Nah, tetapi beda persoalannya gini. Kalau misalkan Zaid dan Umar datang ke masjid jam 10 karena habis perjalanan, akhirnya mampir ke masjid, ngobrol lama sampai ternyata tibalah waktu sholat zuhur. Begitu ngobrol, tadinya dia sudah ke kamar mandi, ya. Lah setelah ngobrol, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Akhirnya saya bertanya sama Umar, "Mas, tadi kita udah wudu apa belum ya?" Lah, yang dipertanyakan kan sudah wudu atau belum? Berarti asalnya belum. Maka statusnya dia belum wudu, maka dia harus wudu lagi. Bisa dibedakan dari contoh tadi, kasus tadi. Nah, kalau yang dipertanyakan atau kalau yang dipermasalahkan adalah sudah batal atau belum, maka kembali kepada awalnya bahwa dia itu sudah wudu, maka dia belum batal. Tetapi kalau dalam kasus yang kedua tadi, dia sudah wudu atau belum, berarti asalnya belum wudu, berarti dia harus wudu. Paham kan? Paham ya? Kalau semuanya sudah paham, alhamdulillah, 3 pembahasan dalam fikih wudu ini sudah kita bahas secara keseluruhan.
baik berkaitan dengan cara sah wudu, kemudian fardu wudu, kemudian juga hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan dari keterangan yang Bapak sampaikan ya bisa dipahami bersama, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan wudu, mulai dari cara sah wudu, fardu wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.